Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa channel STT As-Salamah Maturno yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang sudah sepantasnya kita utamakan untuk kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga kita semuanya pada sore hari ini bisa bertemu kembali dalam kultum menjelang buka puasa bersama STT As-Salamah tanpa halangan suatu apa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa taat barislah beliau. Semoga di hari yang ke-9 ini kita senantiasa diberi istiqomahan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga kelak di yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaatul ummah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sudah sampai di hari yang ke-9 di bulan Ramadan ini. Insyaallah kita masih semangat dalam menggapai keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Ramadan juga disebut dengan bulan pengampunan. Karena di bulan ini kita diberi kesempatan selebar-lebarnya Allah SWT untuk membuka lembaran baru, untuk menutup segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau dan mulai lembaran baru dengan kehidupan yang lebih baik. Siapapun itu, maksud saya sendiri, kita semuanya adalah manusia biasa. Dalam istilah Jawa, kita disebut dengan menungso. Nyun sewu, mohon maaf, menus-menus kokean dosa. Dan itu memang sudah menjadi sunatullah. Disebutkan dalam hadis, al-insanu mahal khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Kita semuanya punya potensi untuk menjadi pendosa. Namun Allah masih memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap bani Adam, yaitu manusia, khata'un, nantiasa berbuat salah. Wa khairul khati'in, dan sebaik-baik orang yang buat salah, at-tawwabun, itu orang-orang yang nantiasa bertobat kepada Allah SWT. Tidak peduli seberapa besar dosa manusia, insya Allah, Allah masih memberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah, bertobat, dan membuka lembaran baru. Kita sudah sering mendengar kisah seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Dan ketika dia ingin bertobat, dia mendatangi orang pintar. Dan bertanya, apakah tobat saya masih terima padahal saya sudah membunuh 99 orang?
namun jawabannya tidak menyenangkan. Dijawab, saking banyaknya dosamu, kamu tidak bisa diterima tobatnya. Karena memang orangnya ini emosional, sekalian dibunuh orang pintar tadi dan akhirnya menjadi 100 orang korbannya. Sang bunuh ini belum terima. Dia masih berusaha mencari jawaban. Apakah dia masih bisa bertobat atau tidak. Hanya datangilah seorang alim ulama dan disampaikan, kamu masih bisa bertobat. Dengan catatan kamu harus hijrah. Akhirnya pembunuh tadi lega. Dan karena kesungguhannya ingin bertobat, akhirnya dia meninggalkan daerahnya untuk menuju daerah yang baru agar mendukung hijrahnya atau tobatnya. Qadarullah, di tengah perjalanan, pembunuh ini tadi meninggal dunia. Akhirnya terjadilah perdebatan oleh malaikat. Ini mau dimasukkan ke surga atau neraka. Akhirnya Allah memberikan jalan tengah untuk diukur jaraknya. Jarak dia berangkat dan tanpa dia meninggal lebih jauh atau lebih dekat dari jarak dia meninggal dengan tempat yang dituju. Dan ternyata saat meninggal dengan jarak yang dituju itu lebih dekat. Akhirnya diterimalah taubatnya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, pemirsa channel Asyidah Salam rahmatullah taala. Momen Ramadan ini sangat tepat sekali untuk memulai lembaran baru. Kenapa? Karena kita punya kesempatan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam hadis disebutkan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma, barang siapa berpuasa imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Begitu besar rahmat Allah pada kita semuanya. Karena itu, saudara sekalian, kesempatan Allah yang diberikan kepada kita di tahun ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Begitu banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah SWT. Apalagi di masa pandemi pada waktu yang lalu. Walaupun sekarang kita masih dalam masa pandemi. Ini saudara-saudara kita yang menjadi korban pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Walaupun di sana banyak perbedaan terkait dengan corona, namun kita harus waspada. Situasi corona ini masih berjalan. Kita upayakan bagaimana kita menjaga kesehatan kita agar tidak terpapar dengan virus corona. Ya, kembali ke tadi. Banyak dari kita yang sudah mendahului kita, entah karena corona atau bukan, tapi memang di antara kita sudah berpisah dengan teman kita atau saudara kita. Dan kita yang masih di sini, masih hidup di sini, jangan disia-siakan. Karena penyesalan datangnya belakangan. Mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada jaminan di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan lain. Mari kita buka lembaran baru. Mumpung Allah memberikan kesempatan kita untuk menghapus catatan dosa kita. Kita kembali lembaran baru untuk mulai langkah baru, hidup baru, menjadi lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik.
Dan di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan. Bagaimana arti saum sendiri adalah imsak, menahan. Tentunya bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan dari hawa nafsu. Agar apa? Agar kita terhindar dari dosa-dosa yang baru. Dan yang terpenting, setelah nanti kita membuka lembaran baru, kita betul-betul taubatan nasuha, kita niatkan karena Allah Ta'ala, dan berusaha untuk meninggalkan dosa yang lalu, dan senantiasa difaqih fiddin, berdalam ilmu agama. Karena ketika kita bertobat, kita tidak dukung dengan tafaqquh fiddin, itu sangat potensial kembali untuk kembali kepada perbuatan dosa. Dan Allah juga menyampaikan, "Wa man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin kebaikan dalam dirinya, dalam seorang itu, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Mari kita kejar itu. Setelah kita bertobat, kita kuat iman kita dengan menambah keilmuan kita tentang agama. InsyaAllah kita akan lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dosa yang telah lalu. Baiklah pemirsa channel YouTube SD Salamah, sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mari kita berdoa Ta'ala, semoga kita semuanya diberi kemudahan untuk berpuasa dengan iman dan ihtisaban, dengan iman dan hanya mengharap Allah, sehingga Allah menghapus dosa kita dan kita bisa membuka lembaran baru di bulan-bulan berikutnya. Maaf atas segala kesalahan, semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.